Baik, jadi materi kita yang selanjutnya melanjutkan materi sebelumnya. Masih ada keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi kali ini. Materi kali ini kita akan membahas mengenai VOC atau sebuah kongsi dagang milik pemerintah kolonial Belanda, Verenigd Oost-Indisch Company, sebuah kongsi dagang yang berdiri di tahun 1602, tepatnya 20 Maret 1602. Ini adalah sebuah kongsi dagang yang menjadi perwakilan Belanda di negeri jajahannya, VOC atau Verenigd Oost-Indisch Company. Kalian mungkin sudah sering dengar istilah VOC ini, tapi untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bersama apa sih sebenarnya VOC itu. Jadi VOC atau dengan kepanjangannya Verenigd Oost-Indisch Company adalah sebuah maskapai dagang milik pemerintah kolonial Belanda. Ini adalah lambang VOC. Sebuah maskapai dagang yang kemudian bisa dikatakan ikut menjajah Indonesia juga saat itu. Jadi mari kita bahas bagaimana proses kelahiran VOC sebagai suatu maskapai dagang Belanda yang cukup besar di era itu. Apa yang membuat VOC bisa lahir? Jadi sebelum itu kalian perlu tahu bahwa VOC ini adalah suatu perusahaan, suatu maskapai dagang milik pemerintah kolonial Belanda. Jadi VOC ini bukanlah suatu negara, bukanlah suatu bangsa, tapi dia adalah suatu perusahaan dagang milik pemerintah kolonial Belanda. Apa keterkaitan antara materi ini dengan materi sebelumnya? Nah, untuk melihat lahirnya VOC, yang pertama adalah apa yang membuat VOC bisa lahir? Bagaimana proses VOC bisa lahir jadi suatu kongsi dagang yang besar? Nah, semua berawal ketika ekspedisi Cornelis de Houtman itu berhasil mencapai Banten dan dia kembali ke Belanda. Setelah itu banyak kapal-kapal dagang milik pemerintah Belanda juga melakukan ekspedisi menuju Nusantara dan berhasil pulang membawa ratusan ton rempah di atas kapal mereka, sehingga setelah itu banyak kemudian kapal-kapal yang berdatangan ke Nusantara setelah ekspedisi Cornelis de Houtman. Nah, akan tetapi banyaknya kapal-kapal dagang yang berasal dari Belanda datang ke Nusantara ternyata menimbulkan persaingan antar sesama kamar dagang di Belanda. Jadi kamar dagang ini maksudnya adalah beberapa kapal yang secara berkelompok datang ke Nusantara. Misalnya seperti ekspedisi Cornelis de Houtman yang membawa 2-3 kapal, itu disebut kamar dagang karena mereka tidak akan berlayar dengan satu kapal saja, tapi mereka biasanya berlayar dengan 2-3, bahkan ada sampai 10 kapal berlayar dari Belanda menuju ke Nusantara atau Indonesia saat itu. Nah, karena banyaknya kapal-kapal dagang yang kemudian datang ke Nusantara setelah ekspedisi Cornelis de Houtman, membuat persaingan antar sesama kamar dagang atau sesama ekspedisi Belanda, itu membuat pemerintah Belanda kemudian merasa bahwa ini adalah suatu kerugian bagi mereka, karena persaingan yang seharusnya terjadi bukan terjadi antar sesama orang-orang Belanda sendiri, tetapi harusnya terjadi antar sesama bangsa di Eropa. Misalnya Belanda harusnya bersaing dengan Inggris, Portugis, bahkan Spanyol, tidak seharusnya bersaing dengan sesama orang Belanda itu sendiri. Akhirnya atas prakarsa Pangeran Maurits dan juga Johannes van Oldenbarneveldt, VOC akhirnya resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dengan nama Verenigd Oost-Indisch Company, sebuah maskapai perdagangan Hindia Timur atau kongsi dagang Hindia Timur. Awalnya prakarsa Pangeran Maurits dan Johan van Olden ini, mereka sudah mengatakan bahwa lebih baik kita satukan saja kamar-kamar dagang ini dalam suatu naungan yang kemudian nanti akan diberi nama VOC. Prakarsa itu sudah ada sejak tahun 1598, tapi baru kemudian terrealisasi dan resmi VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. Jadi itu awal mula terbentuknya VOC, berawal dari ekspedisi Cornelis de Houtman membawa pulang rempah-rempah ke Belanda. Akhirnya datanglah kembali
datanglah orang-orang Belanda ke Nusantara dengan banyaknya kapal, tetapi apa yang terjadi, mereka justru bersaing secara tidak sehat. Mereka justru bersaing dan saling menjatuhkan antar sesama kapal-kapal dagang yang datang ke Nusantara. Akhirnya, pemerintah Belanda kemudian memutuskan untuk menyatukan seluruh kapal-kapal dagang itu, kamar-kamar dagang itu, dalam suatu naungan perusahaan, suatu naungan maskapai perdagangan Hindia Timur yang kemudian dikenal dengan nama VOC atau Verenic Ost Indies Company. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi tujuan dibentuknya VOC? Ya, jadi ada sebenarnya beberapa alasan kenapa VOC dibentuk. Tapi di sini kita akan bahas beberapa saja yang menjadi tujuan utama dibentuknya VOC sebagai suatu maskapai dagang pemerintah kolonial Belanda di negeri jajahan nantinya, di negeri jajahannya. Yang pertama adalah menghindari persaingan kurang sehat antar sesama pedagang Belanda. Ini adalah menjadi latar belakang tadi sekaligus menjadi tujuannya. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa para pedagang-pedagang Belanda yang datang ke Nusantara, ya, contohnya seperti ini misalnya adalah satu kapal, mereka ini adalah satu kamar dagang, ya, yang biasanya terdiri dari 2 sampai bahkan 10 kapal, itu kemudian harus bersaing dengan sesama kapal-kapal yang juga berasal dari Belanda, bersaing dengan sesama kamar-kamar dagang yang berasal dari Belanda, sehingga itu menimbulkan persaingan yang kurang sehat antar sesama pedagang Belanda. Dan tentunya itu merugikan pemerintah kolonial Belanda karena mereka justru saling menjatuhkan antar sesama kamar dagang dari Belanda. Bukankah mereka seharusnya lebih besar lagi ketika mereka bisa saling menyatukan kekuatan? Akhirnya tujuan awal berdirinya VOC adalah ini, untuk menghindari persaingan kurang sehat antar sesama para pedagang Belanda. Kemudian, tujuan yang kedua adalah untuk mengatasi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lain seperti Inggris dengan konsesi dagang East Indian Company. Jadi, VOC tidaklah menjadi bangsa barat seorang diri yang kemudian mencoba mengambil rempah-rempah dari Nusantara, tetapi mereka harus bersaing dengan banyak bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan terutama Inggris. Nah, Inggris sendiri, sebelum VOC berdiri, Inggris sudah mendirikan suatu kongsi dagang lebih dulu. Jadi Inggris di tahun 1600 mendirikan kongsi dagang yang diberi nama EIC atau East India Company, sebuah kongsi dagang yang bermarkas di Calcutta, India. Jadi kongsi dagang Inggris ini mereka punya markas besar itu di Calcutta, India. EIC sudah berdiri sejak tahun 1600. Nah, karena itu VOC pun juga tak ingin kalah. VOC sadar bahwa kekuatan Inggris itu sudah sangat luar biasa karena Inggris telah menyatukan kekuatan seluruh kamar-kamar dagang mereka dalam naungan kongsi dagang East Indian Company atau EIC. Makanya VOC untuk bisa menghadapi persaingan dagang dengan pemerintah Inggris yang telah terwakili oleh EIC, akhirnya Belanda kemudian memutuskan untuk menggabungkan seluruh kamar-kamar dagang itu dalam naungan Verenigd Ost Indies Company atau VOC. Kemudian, yang menjadi tujuan yang ketiga itu adalah membantu Belanda dalam membiayai perang 80 tahun menghadapi Spanyol. Jadi, yang perlu kalian tahu bahwa ketika Belanda mencari jalan menuju ke Nusantara di tahun 1596 ketika Cornelis de Houtman tiba di Nusantara, Belanda saat itu sedang dalam keadaan terjajah oleh Spanyol. Belanda sedang terjajah oleh Spanyol sehingga mereka membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menghadapi menghadapi Spanyol. Jadi perang kemerdekaan Belanda menghadapi Spanyol itu dikenal dengan nama Perang 80 tahun karena berlangsung kurang lebih sekitar 80 tahun. Perang itu berlangsung antara tahun 1568 hingga 1648. Jadi perang 80 tahun berlangsung antara tahun 1568 hingga tahun 1648. Jadi perang itu adalah perang kemerdekaan Belanda, perang yang berlangsung 80 tahun. Karena saat itu Belanda
sebenarnya sedang terjajah oleh Spanyol. Jadi mereka datang ke Nusantara dalam keadaan sedang terjajah oleh Spanyol, dan Belanda nanti baru mencapai kemerdekaan di tahun 1648 setelah perang 80 tahun ini berakhir. Jadi untuk membiayai perang itu tentu mereka membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menyatukan kongsi-kongsi dagang nanti untuk hasil penjualan rempah-rempah oleh VOC nanti itu akan dipergunakan untuk membiayai perang 80 tahun ini atau perang kemerdekaan Belanda ini. Jadi ini 3 alasan utama kenapa VOC harus berdiri untuk menyatukan seluruh kamar-kamar dagang milik pemerintah Belanda. Selanjutnya, itu adalah kita akan bahas mengenai hak oktroy. Apa itu hak oktroy? Mungkin kalian sudah sering dengar istilah hak oktroy. Jadi hak oktroy ini adalah hak istimewa VOC. Jadi VOC itu diberikan hak istimewa oleh pemerintah kerajaan Belanda. Sebuah hak yang bisa dikatakan sebagai hak yang begitu istimewa bagi VOC karena haknya ini persis dengan hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh negara-negara luar, seperti hak untuk memonopoli perdagangan, hak mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Jadi VOC punya uang sendiri nantinya. Mungkin kalian masih sering dapat sekarang uang logam bertuliskan tulisan VOC. Itu adalah salah satu uang yang diedarkan di era pemerintahan VOC ketika mereka menjajah Indonesia juga. Kemudian VOC juga berhak mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Contohnya ketika VOC melakukan perjanjian dengan Sultan Hasanuddin dari kerajaan Goa Talo, di mana perjanjian itu kita kenal dengan istilah perjanjian Bungaya, perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1667. Kemudian VOC juga berhak mendirikan benteng seperti ketika VOC mendirikan benteng di Kepulauan Banda di Maluku. Ada benteng namanya Benteng Nassau. Mereka Belanda mendirikan benteng di sana. Kemudian untuk melindungi kekuasaan VOC, maka VOC juga berhak memiliki tentara sendiri. Serta VOC juga berhak menyatakan perang dan damai. VOC berhak menyatakan perang pada suatu kerajaan lokal di Nusantara saat itu. Bahkan juga mereka bisa saja menyatakan damai dengan kerajaan-kerajaan itu. Nah, apakah cuma ada 6 hak oktroy atau hak istimewa yang diberikan pemerintah kerajaan Belanda kepada VOC? Nah, ternyata masih ada beberapa di antaranya hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Artinya VOC berhak memberhentikan raja-raja di suatu kerajaan jika kerajaan itu sudah dikuasai oleh VOC. Ini maksud dari yang kedelapan, mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat. Sebenarnya ada banyak sekali hak-hak istimewa atau hak-hak oktroy yang kemudian diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada VOC. Nah, dengan melihat 8 contoh hak oktroy yang ditampilkan di sini, sepintas hak ini persis sama dengan hak-hak yang biasa negara-negara miliki. Sehingga wajar saja jika VOC dikatakan sebagai negara dalam negara. Karena berkaca pada hak oktroy yang dijelaskan tadi, bahwa hak tersebut sama dan persis dengan hak-hak yang biasa dimiliki oleh negara-negara, sehingga VOC dapat dikatakan negara dalam negara. Sehingga kemudian nantinya muncul persepsi dalam berbagai pandangan di sejarah modern Indonesia bahwa VOC ini seperti Belanda. Padahal sebenarnya VOC dan Belanda itu berbeda. Belanda adalah pemerintahan suatu negara, sementara VOC itu adalah maskapai dagang atau perusahaan dagang. Tetapi
Dengan melihat hak oktroy tersebut bahwa dapat dikatakan bahwa VOC itu memiliki kekuasaan layaknya suatu negara karena mereka bisa memonopoli perdagangan, mendirikan benteng, bahkan bisa memiliki tentara sendiri sehingga wajar jika VOC dikatakan sebagai negara dalam negara. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa VOC dengan Belanda itu adalah berbeda. Belanda adalah pemerintahan suatu negara, sementara VOC itu adalah maskapai dagang. Tetapi VOC ini memiliki hak oktroy atau hak-hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah kerajaan Belanda, sehingga mereka bisa menerapkan hal-hal seperti ini, mengadakan perjanjian, menyatakan perang, monopoli perdagangan, bahkan mereka bisa mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Nah, itulah hak oktroy atau hak-hak istimewa VOC. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pemerintahan VOC. Nah, inilah susunan pemerintahan VOC. Ada banyak sebenarnya susunan pemerintahan VOC. Tapi di sini saya akan memperlihatkan 4 susunan pemerintahan VOC. Yang pertama, ada yang dikenal dengan nama Heeren 17 atau Dewan 17. Heeren 17 ini adalah pemimpin tertinggi dari VOC. Ya, sering disebut dengan nama Dewan 17 sesuai dengan namanya. Heeren ini dalam bahasa Belanda adalah dewan. Ya, kenapa kemudian dinamakan Dewan 17 atau Heeren 17? Karena terdapat 17 orang dalam suatu dewan redaksi ini yang kemudian memimpin VOC. Ada 17 orang yang kemudian berasal dari beberapa provinsi yang berbeda di Belanda yang kemudian disatukan dalam suatu perusahaan dagang yang bernama VOC. Jadi Dewan 17 ini adalah pemimpin tertinggi VOC. Seluruh kebijakan-kebijakan VOC itu dikeluarkan dari Heeren 17 atau Dewan 17 ini yang terdiri dari 17 orang yang berbeda dan terdiri juga dari beberapa provinsi yang berbeda di Belanda. Ya, berikutnya, karena Heeren 17 ini bermarkas di Amsterdam, Belanda, maka untuk menjalankan roda pemerintahan VOC di negeri jajahannya, ditunjuklah gubernur jenderal untuk mengatur pemerintahan VOC di negeri jajahannya. Jadi gubernur jenderal ini berhak mengatur pemerintahan VOC di wilayah Asia termasuk Nusantara. Jadi gubernur jenderal ini baru terbentuk di tahun 1610 nantinya. Jadi gubernur jenderal ini tidaklah memerintah sendiri. Mereka ditemani atau didampingi oleh Raad van Indi, Dewan Hindia atau Dewan Penasehat. Jadi di bawah gubernur jenderal ada Raad van Indi, Dewan Hindia atau Dewan Penasehat. Nah, selanjutnya yang berikutnya, susunan pemerintahan yang berikutnya ada yang namanya Hoogregering atau pemerintahan agung. Pemerintahan agung ini adalah gabungan dari gubernur jenderal dengan Raad van Indi. Jadi pemerintahan agung ini adalah pemerintahan yang gabungan antara gubernur jenderal dengan Raad van Indi. Pemerintahan agung ini biasanya mereka memerintah secara keseluruhan di wilayah Asia, di wilayah jajahan VOC di Asia. Nah, jadi sekali lagi, gubernur jenderal memerintah di wilayah jajahan, tapi mereka tidak sendiri, mereka selalu didampingi oleh Raad van Indi. Gabungan dari keduanya itu dikenal dengan nama Hoogregering atau pemerintahan agung. Nah, untuk gubernur jenderal, ada 33 gubernur jenderal yang pernah berkuasa di VOC ya. Ada 33 gubernur jenderal yang pernah berkuasa memimpin VOC. Biasanya mereka menjabat sekitar masing-masing 4 tahun, tapi ada juga yang menjabat hanya sekitar 1, 2, bahkan 3 tahun. Tapi biasanya mereka punya jabatan itu bertahan hingga 4 tahun. Di sini ada 2 gubernur jenderal yang akan dibahas. Kenapa saya cuma bahas 2? Karena
Dua gubernur jenderal ini saya rasa adalah dua gubernur yang cukup berpengaruh di era itu, meskipun kita tidak bisa mengesampingkan 33 gubernur jenderal yang lain, tapi di sini kita akan bahas dua saja, yaitu Peter Booth dan Jan Peter Sukun atau J.P. Kun. Nah, yang pertama, gubernur jenderal VOC yang pertama. Jadi Peter Booth adalah gubernur jenderal VOC yang pertama. Dia adalah gubernur jenderal VOC yang pertama, menjabat di tahun 1610 hingga 1614. Dia adalah gubernur jenderal VOC yang pertama bernama Peter Booth. Nah, kemudian gubernur jenderal VOC yang paling bisa dikatakan paling kejam di antara gubernur jenderal yang lain dan paling banyak disorot itu adalah sosok seorang J.P. Kun atau Jan Peter Sukun. Dia adalah salah satunya gubernur jenderal VOC yang pernah memerintah selama 2 kali. Yang pertama dia memerintah di tahun 1619 hingga 1623 dan yang kedua menjabat di tahun 1627 hingga 1629. J.P. Kun atau Jan Peter Sukun. Jadi J.P. Kun ini adalah gubernur jenderal yang sangat kejam dan juga bisa dikatakan sebagai gubernur jenderal VOC yang cukup sukses juga, karena ada beberapa prestasi yang sempat dia ukirkan bersama VOC, ada juga beberapa kejadian-kejadian yang dia sempat lakukan. Nah, di antaranya dia adalah gubernur jenderal VOC yang kemudian mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Jadi J.P. Kun awalnya merebut kota Jayakarta dari Kerajaan Banten, kemudian mengganti nama Jayakarta. Awalnya dia bakar seluruh kota Jayakarta dan membangun ulang kota itu di atas puing-puing kota Jayakarta dan mengganti kota itu dengan nama Batavia. Jadi awal mula istilah Batavia itu berasal dari sosok seorang J.P. Kun ini, Jan Peter Sukun. Dialah orang yang kemudian mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Kemudian, peristiwa yang paling mengenaskan untuk rakyat Nusantara atau orang-orang Indonesia adalah ketika J.P. Kun menjadi orang pertama yang melakukan genosida pertama di Nusantara. Genosida itu adalah pembantaian massal ya. Jadi J.P. Kun adalah orang yang kemudian melakukan genosida pertama di Nusantara. Dia melakukan genosida atau pembantaian massal terhadap seluruh masyarakat Banda di tahun 1621. Jadi Banda ini adalah suatu kepulauan penghasil pala terbesar di dunia saat itu. Meskipun pulaunya sangat kecil, tapi dia adalah penghasil pala terbaik dan terbesar era itu. Banda ini berada di gugusan kepulauan Maluku ya. Jadi Belanda ini ada di Maluku. Awalnya J.P. Kun sebenarnya tidak ingin membantai masyarakat Banda. Dia tidak ingin membantai itu, tapi ada suatu peristiwa yang membuat dia sakit hati dan memutuskan untuk membantai seluruh masyarakat Banda saat itu di tahun 1621, sehingga masyarakat Banda saat itu di Kepulauan Banda tidak ada lagi masyarakat di situ. Jadi di Kepulauan Banda, seluruh masyarakat Banda yang kurang lebih ada sekitar 6.000 orang itu semua dibantai oleh pasukan J.P. Kun. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah genosida atau pembantaian massal, dan itu tercatat sebagai genosida pertama yang terjadi di Indonesia atau Nusantara. Pembantaian massal terhadap masyarakat Banda di tahun 1621. Awalnya sebelum menjadi Gubernur Jenderal VOC di tahun 1619 ya, jadi J.P. Kun menjabat di tahun 1619, tapi sebelum dia menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC di tahun 1609, J.P. Kun pernah ikut ekspedisi ke Pulau Banda. Dia ikut di bawah pimpinan Laksamana Verhoeven. Dia ikut bersama Laksamana Verhoeven untuk melakukan ekspedisi pencarian dan mengambil rempah-rempah di Kepulauan Banda. Tetapi kemudian ekspedisi Verhoeven dengan J.P. Kun ini tidak disukai oleh masyarakat Banda, hingga akhirnya masyarakat Banda memberontak dan akhirnya menewaskan seorang
Pieterszoon Verhoeven. Akhirnya Verhoeven meninggal di tangan masyarakat Banda saat itu. Sementara J.P. Kuhn berhasil melarikan diri dan kembali ke Batavia, kembali ke Jayakarta saat itu. Nah, akhirnya ketika J.P. Kuhn naik tahta menjadi Gubernur Jenderal VOC, dia kemudian melakukan perdagangan yang cukup ketat dan monopoli perdagangan yang cukup ketat di Banda. Dia tidak suka jika ada orang-orang Banda yang menjual palanya, menjual rempah-rempahnya kepada pedagang-pedagang lain. Tetapi sebelum VOC datang, sebelum J.P. Kuhn datang, masyarakat Banda adalah masyarakat yang kemudian melakukan perdagangan bebas. Melakukan perdagangan kepada siapapun orang yang datang dan berani menawarkan harga tertinggi terhadap pala-pala mereka. Karena pala Banda saat itu bisa dikatakan sebagai pala terbaik yang ada. Nah, sampai sekarang di Banda masih ada pohon-pohon pala yang usianya sudah mencapai sekitar 500 tahun lebih, dan itu adalah pohon-pohon pala yang sudah ada sejak sebelum VOC datang. Ya, akhirnya karena masyarakat Banda tidak mau, istilahnya mungkin bahasa kasarnya, tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh J.P. Kuhn, akhirnya J.P. Kuhn kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk membantai seluruh masyarakat Banda, karena masyarakat Banda tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh J.P. Kuhn saat itu. Akhirnya terjadilah suatu genosida atau pembantaian massal terhadap masyarakat Banda di tahun 1621. Nah, sebenarnya itu juga dilatar belakangi oleh rasa sakit hati J.P. Kuhn ketika dia hampir terbunuh ketika dia melakukan ekspedisi bersama Laksamana Verhoeven di tahun 1609. Nah, itu adalah beberapa hal yang sempat dilakukan oleh seorang J.P. Kuhn kala itu, sehingga dia dapat dikatakan sebagai Gubernur Jenderal VOC yang cukup kejam kala itu. Nah, inilah susunan pemerintahan VOC. Ada Heran Sependi sebagai Dewan tertinggi, di bawahnya ada Gubernur Jenderal dengan Radvan Dindi, dan gabungan keduanya itu dikenal dengan nama Hoge Regering atau pemerintahan yang agung. Pemerintahan VOC mewakili pemerintahan VOC di wilayah Asia. Jadi, wilayah kekuasaan VOC itu dikenal dengan nama Oktroi Hebit. Jadi, Oktroi Hebit adalah wilayah kekuasaan VOC yang membentang dari Afrika bagian selatan, Tanjung Pengharapan, hingga Pulau Desima di Jepang. Jadi, itu adalah wilayah kekuasaan VOC saat itu yang dikenal dengan nama Oktroi Hebit, yang membentang dari sepanjang pantai selatan Afrika, mulai dari Tanjung Harapan hingga Pulau Desima di Jepang. Sehingga di sini ya, di pembantaian rakyat Banda ini, itu yang ditugaskan untuk membantai juga adalah masyarakat dari Jepang, para samurai-samurai dari Jepang, karena memang beberapa wilayah dari VOC itu ada di Jepang sampai membentang di Pulau Desima. Kemudian kita akan bahas mengenai kebijakan VOC ya. Oke, mari sedikit melihat bagaimana itu yang dikatakan hak oktroi. Ini adalah satu dokumen hak oktroi milik pemerintah Belanda yang masih tersimpan di Museum Leiden di Belanda. Ini adalah tulisan tangan. Ya, ini adalah kantor pusat VOC di Amsterdam, Belanda, yang masih ada sampai hari ini. Jadi di Belanda sana punya banyak sekali kantor-kantor dagang milik VOC. Ya, mari kita lihat bagaimana kemudian contoh ruangan dari Heran 17 yang sekarang jadi salah satu universitas di Belanda, suatu universitas yang cukup besar di Belanda. Jadi beberapa bagian dari kampus itu sekarang sudah menjadi dulunya menjadi gudang rempah-rempah milik Belanda, dan ini adalah diorama
di mana Heran 17 duduk dulu bersama. Saat itu ada 17 orang yang duduk bersama di tempat ini. Ya, seperti yang dikatakan oleh para sejarawan VOC ini bahwa itu hanya duplikat karena aslinya sudah lapuk termakan usia. Dan disinilah kantor inilah kemudian VOC mulai membuat rancangan-rancangan tentang bagaimana apa yang harus mereka lakukan ke depannya di negeri jajahan itu. Nah, dan ini adalah gudang rempah dulunya, gudang rempah milik VOC, dan ini ada sempat penuh saat itu. Saking penuhnya, Belanda harus membentuk lagi suatu bangunan di pinggir pantai Amsterdam untuk bisa memuat rempah-rempah lagi. Jadi bangunan yang cukup besar ini dulunya penuh dengan rempah-rempah, dan sehingga memaksa Belanda harus juga membuat satu gudang lagi untuk bisa menampung rempah-rempah yang didatangkan dari Nusantara. Ya, dan ini adalah suatu potret tentang Banda ya. Tidak abdul rasanya jika kalian tidak melihat bagaimana sih sebenarnya Banda itu. Ini adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda yang masih ada di Banda. Jadi inilah Banda, ini adalah benteng Belgika, benteng yang dibangun oleh Belanda kala itu. Dan inilah keindahan Pulau Banda. Anda bisa lihat suatu hari nanti, saya harap Anda bisa ke sana. Jadi inilah suatu pulau penghasil rempah-rempah yang cukup besar kala itu di Nusantara, tepatnya ada di Kepulauan Banda, dan ini adalah orang-orang kaya di Banda saat itu. Ya, jadi ini ya Peter Booth, sosok seorang Peter Booth yang ada di fotonya di museum di Banda saat ini. Ya, jadi seperti yang kita tahu bahwa belajar sejarah ya kita harus melihat buktinya juga, dan di sini sudah ada bukti. Ada benteng Belgika tadi, juga ada benteng Nassau, dua benteng yang berdekatan, dan dulunya ada jalur bawah tanah yang menghubungkan antara benteng Belgika dengan benteng Nassau ini. Dua benteng yang selalu dijadikan Belanda sebagai pengintai ketika mereka berusaha mengintai orang-orang yang mencoba mendekati Pulau Banda saat itu. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi setelah membahas hak oktroy pemerintahan VOC, selanjutnya kita akan berpaling ke kebijakan VOC. Apa saja yang dilakukan oleh VOC selama berada di Nusantara atau Indonesia saat itu. Ada beberapa kebijakan yang coba dilakukan oleh VOC, diantaranya. Ya, ada 4 yang coba saya jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah pelayaran hongi atau hongi tosten. Hongi tosten ini dalam bahasa Belanda artinya adalah pelayaran. Jadi pelayaran hongi ini adalah pelayaran untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah atau monopoli perdagangan dengan menggunakan perahu kura-kura. Ini adalah perahu kura-kura, perahu yang menjadi sebenarnya adalah perahu khas dari Ambon ya, dari Maluku, tapi digunakan oleh Belanda untuk mengawasi perdagangan. Nah, apa maksudnya dari Hongi Tochten ini? Jadi pelayaran untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah atau monopoli perdagangan dengan menggunakan perahu kura-kura. Jadi maksudnya adalah VOC mencoba untuk mengawasi jangan sampai ada bangsa-bangsa barat yang datang mendekati Kepulauan Maluku. Jadi ini biasanya dilakukan di daerah Maluku ya, Hongi Tochten ini. Jadi pelayaran ini dilakukan di sepanjang pesisir pantai Maluku, perbatasan-perbatasan Maluku, sehingga mereka bisa berpatroli setiap waktu dan melihat apakah ada bangsa-bangsa barat yang mencoba datang ataupun orang-orang asing yang mencoba datang ke Maluku. Nah, selain itu, pelayaran Hongi ini juga dimaksudkan agar para orang-orang di Maluku, di Banda juga ya, itu tidak melakukan perdagangan dan tidak menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain selain kepada Belanda. Nah, ini adalah salah satu kebijakan VOC, di mana ini adalah salah satu cara mereka untuk memonopoli atau menguasai perdagangan dengan mengawasi jangan sampai orang-orang di Maluku ini kemudian nantinya menjual pala, cengkeh, dan rempah-rempah lainnya kepada pedagang-pedagang lain atau orang-orang lain. Karena kita tahu bahwa
Inggris masih sering datang ke Maluku, kemudian pedagang-pedagang dari Makassar, Mandar, dan juga Bugis itu bahkan juga sering sekali datang ke Maluku, dan itu yang kemudian mencoba ditanggulangi oleh VOC untuk melarang pedagang-pedagang itu dan mengawasi pedagang-pedagang rempah-rempah yang ada di Maluku untuk tidak menjual palanya kepada orang-orang yang datang ke Maluku. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ada yang dikenal dengan nama hak ekstirpasi. Nah, hak ekstirpasi ini secara pengertian artinya seperti ini. Kebijakan untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap telah diproduksi secara berlebihan. Nah, mari melihat kepada gambarnya di atas. Apa jadinya jika suatu komoditas atau komoditi pangan itu melimpah? Nah, ada konsep dalam ekonomi bahwa jika tanaman itu atau jika komoditas itu jumlahnya banyak, maka kemungkinan besar harganya akan turun karena barangnya banyak. Tetapi jika barang itu langka, barang itu sedikit, otomatis harganya akan melambung tinggi. Nah, itulah salah satu cara yang coba dilakukan oleh VOC juga. Itu yang dikenal dengan nama hak ekstirpasi, di mana VOC akan menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap sudah banyak lah istilahnya. Contohnya pala, kita ambil contoh pala. VOC sudah banyak memproduksi pala dari perkebunan-perkebunan milik masyarakat yang kemudian mereka ambil alih. Tapi karena saking banyaknya pala dan juga sudah mulai banyak di pasar Eropa, sebenarnya berasal dari Belanda juga, dari VOC juga, maka untuk mengantisipasi jatuhnya harga di pasar-pasar Eropa dan di pasar perdagangan rempah dunia, maka VOC menebang beberapa pohon pala, sehingga pala itu kemudian nanti bisa dikategorikan langka karena pohonnya sudah ditebangi. Nah, dengan langkanya pala ini maka harganya pun akan semakin tinggi. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana VOC memonopoli perdagangan rempah di Nusantara saat itu dengan menebang seluruh tanaman rempah-rempah yang dianggap produksinya sudah cukup dan bisa disimpan untuk menghindari jatuhnya harga pala dan rempah-rempah jenis rempah-rempah lainnya di pasar dunia, sehingga ya jika barangnya sedikit otomatis harganya akan melonjak atau harganya akan tinggi. Itulah yang coba dilakukan oleh VOC. Itulah yang kemudian dikenal dengan nama hak ekstirpasi, kebijakan untuk menebang tanaman rempah-rempah yang dianggap produksinya sudah cukup berlebihan, sehingga dengan sedikitnya rempah-rempah yang ada maka harganya pun akan melambung tinggi. Nah, itu adalah salah satu cara VOC untuk menerapkan kebijakannya di Nusantara. Kemudian berikutnya ada dua hal yang kebijakan yang langsung saya jelaskan di sini, itu adalah Continental dan Fairpledge Leverenti. Dua penjelasan ini secara bahasa mungkin mereka akan sama ya, tapi mari kita lihat apa sih menjadi perbedaannya. Jadi Continental itu adalah kewajiban membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Jadi masyarakat-masyarakat itu diminta untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Ya, contohnya misalnya seseorang punya perkebunan pala, jadi mereka wajib membayar pajak ya, pajak misalnya pajak tanah kepada VOC dengan berupa hasil bumi. Jadi mereka menyerahkan palanya kepada VOC. Ya, namanya pajak ya otomatis tidak dibayar. Nah, itulah kontingenten. Jadi masyarakat wajib membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Entah itu pala, cengkeh, lada, kayu manis atau yang lainnya yang jenisnya itu berupa hasil bumi. Dan itu adalah suatu kewajiban yang ditekankan oleh VOC. Nah, kemudian apa bedanya dengan Fairpledge Leverenti? Fairpledge Leverenti juga adalah kebijakan VOC, jadi saya sengaja satukan seperti ini supaya lebih mudah dipahami. Fairpledge Leverenti itu adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Maksudnya apa? Lantas apa bedanya dengan Continental? Jadi perhatikan baik-baik. Fairpledge Leverenti itu adalah penyerahan wajib hasil bumi. Jadi masyarakat yang punya perkebunan itu wajib menyerahkan hasil buminya kepada VOC, tetapi tetap dibeli oleh VOC. Tetap dibeli oleh VOC. VOC tetap menghargai itu. Masyarakat punya perkebunan, kemudian hasil perkebunan itu kemudian harus dijual kepada VOC, tidak boleh dijual kepada yang lain, harus dijual kepada VOC. Tetapi kekurangannya adalah harganya telah ditentukan oleh VOC. Mungkin bagi VOC harganya ya murah lah, harganya cukup bagus lah untuk mereka, tetapi bagi
mereka yang punya perkebunan harganya pasti tentu jauh di bawah pasaran perdagangan pasar rempah dunia. Nah, jadi ini adalah dua kebijakan yang coba dilakukan oleh VOC, di mana kontingen masyarakat diwajibkan membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Nah, sementara untuk Fairfish Leverenti, masyarakat juga harus menyerahkan hasil bumi, hasil perkebunan mereka, hasil bumi mereka kepada VOC, tetapi tetap dihargai oleh VOC. Tetapi dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC, otomatis harga itu sudah dimainkan oleh VOC. Harganya sudah tentu di bawah standar yang seharusnya. Jadi ini adalah dua kebijakan yang nyaris serupa, sama-sama menyerahkan hasil bumi, yang di atas penyerahan hasil bumi berupa pajak, yang di bawah penyerahan hasil bumi juga, tetapi dihargai oleh VOC, namun harganya sudah ditentukan oleh VOC. Nah, kemudian yang berikutnya, kebijakan yang berikutnya ada yang dikenal dengan istilah Praenger-Stelsel. Jadi Praenger-Stelsel ini adalah suatu kebijakan yang baru diterapkan di tahun 1720. Jadi Praenger-Stelsel itu adalah kewajiban menanam kopi bagi masyarakat Priangan. Jadi Priangan ini ada di daerah Jawa Barat. Kenapa masyarakat Priangan harus diwajibkan untuk menanam kopi? Jadi kopi adalah salah satu komoditas yang kemudian di tahun 1700-an mulai berkembang di Eropa dan mulai dicari di Eropa. Jadi rempah-rempah tetap dicari juga, tapi ada komoditas baru yang juga mulai dicari oleh orang-orang di Eropa, yaitu seperti teh dan juga kopi. Akhirnya VOC mencoba menanam kopi. Di awalnya mereka mencoba menanam kopi di dataran-dataran rendah di daerah pinggiran-pinggiran Batavia dengan daerah pinggiran-pinggiran Jawa Barat. Tapi kemudian tidak berhasil. Nah, mereka kemudian mencobanya di dataran tinggi dan berhasil, terlebih di dataran tinggi Priangan. Nah, kita tahu bahwa kopi itu hanya bisa tumbuh di daerah yang dingin, otomatis itu di daerah-daerah yang tinggi, dataran-dataran tinggi, dan Priangan adalah salah satu dataran tinggi di Jawa Barat. Makanya masyarakat Priangan di sana diwajibkan untuk menanam kopi bagi VOC, sehingga seluruh hasil tanaman kopi nanti itu kemudian harus diserahkan kepada VOC. Bibitnya berasal dari VOC dan masyarakat hanya diminta untuk mengelola. Hasilnya kemudian nanti akan diambil lagi oleh VOC. Ya, jadi ini adalah struktur perjalanan menanam kopi di Priangan, dimulai dari 1707 ketika Van Horen membagikan tanaman kopi di wilayah Batavia dan Cirebon. Kemudian 1720 akhirnya diterapkanlah Praenger-Stelsel atau menanam kopi di daerah Priangan. Nah, inilah adalah sampai akhirnya nanti diterapkan juga di kultur Stelsel atau tanam paksa. Nanti juga diterapkan di 1830 sampai 1870, kurang lebih 40 tahun. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan yang sempat diterapkan VOC untuk memonopoli perdagangan. Mulai dari pelayaran Hongi tadi, jadi Hongi Torsten tadi, kemudian ada ekstirpasi, kontingenten, dan Fairfish Leverenti, serta Praenger-Stelsel atau kewajiban menanam kopi di daerah Priangan. Nah, lantas setelah ini kita bahas apa lagi? Nah, kita memasuki akhir dari pembahasan kita, yaitu akhir dari VOC. Jadi VOC kemudian akhirnya bisa dikatakan bangkrut, bisa dikatakan gulung tikar di akhir tahun 1700-an. Ya, karena ada beberapa alasan yang membuat VOC akhirnya resmi dibubarkan oleh pemerintah kerajaan Belanda. Yang pertama adalah banyaknya biaya perang yang harus dikeluarkan untuk membiayai perang. Nah, kita tahu VOC ketika mencoba melakukan penjajahan dan menguasai daerah-daerah di Nusantara, mereka harus menghadapi penguasa-penguasa lokal, kerajaan-kerajaan lokal di daerah itu. Sebagai contoh yang dekat sama kita adalah ketika VOC berusaha menaklukkan Makassar dan harus berhadapan dengan Sultan Hasanuddin, hingga akhirnya banyak biaya perang yang harus dikeluarkan oleh VOC saat itu ketika dia mengutus Spelman untuk menaklukkan sosok seorang Sultan Hasanuddin di kerajaan Goa. Dan itu butuh biaya yang cukup besar karena perang Makassar adalah salah satu perang yang cukup menguras habis kas milik VOC, kas negara milik VOC saat itu. Jadi perang Makassar yang terjadi 1667
ya, Perang Makassar yang berlangsung tahun itu dan berakhir ketika ditantangannya Perjanjian Bunga ya, 18 November 1667. Itu adalah suatu perang yang kemudian betul-betul menghabiskan kas milik VOC. Mereka menghabiskan cukup banyak biaya untuk bisa menaklukkan Makassar saat itu. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah banyaknya gaji pegawai yang harus dibayarkan. Nah, karena semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC, maka semakin banyak pula gaji yang harus dibayarkan terhadap pegawai-pegawai mereka. Nah, awalnya kan daerah mereka itu cuma ada di sekitar Batavia, tapi kemudian meluas sampai akhirnya sampai ke Maluku, sampai ke Kalimantan, bahkan sampai ke Sulawesi. Nah, tentunya mereka butuh banyak pegawai untuk menjalankan roda pemerintahan VOC. Nah, dengan banyaknya pegawai ini, maka gaji yang harus dibayarkan pun juga semakin banyak karena sudah banyak pegawai yang mereka miliki. Dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan mereka, maka semakin banyak pula pegawai yang harus dibayar. Kemudian yang ketiga, itu ada perubahan politik yang terjadi di Belanda. Perubahan politik yang terjadi di Belanda adalah ada perubahan di mana pemerintahan Batavia berdiri di Belanda. Nanti kita akan bahas itu pemerintahan, namanya pemerintahan Republik Batav. Itu adalah pemerintahan yang kemudian bisa dikatakan pemerintahan yang menginginkan perdagangan bebas. Sementara VOC adalah suatu maskapai dagang yang perdagangannya mereka tersortir pada suatu tempat, di mana hanya mereka sendiri yang boleh menguasai jaringan perdagangan di situ, lebih tepatnya di Maluku. Nah, tetapi yang kemudian menjadi alasan yang paling utama kenapa VOC bisa berakhir, kenapa VOC bisa bangkrut, itu adalah ini. Karena korupsi para pegawai VOC. Jadi, pegawai-pegawai VOC yang banyak ini, itu kemudian ternyata di antara mereka banyak yang korupsi. Banyak sekali yang korupsi, sehingga menghabiskan kas milik VOC, keuangan milik VOC terkuras habis karena korupsi itu. Akhirnya karena tidak mampu lagi menanggung banyaknya hutang, dan juga tidak lagi mampu membayar gaji-gaji pegawai, ya akhirnya karena korupsi tadi, VOC akhirnya resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Jadi mereka resmi bubar di malam tahun baru ya, malam tahun baru masuk ke tahun 1800. VOC resmi dinyatakan bubar tanggal 31 Desember 1799 dan roda pemerintahan penjajahan di Nusantara itu diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda dan seluruh hutang-hutang VOC itu kemudian ditanggung oleh pemerintah Belanda. Ya, jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa beban hutang yang sangat banyak tadi semakin berat hingga akhirnya VOC bangkrut dan gulung tikar dan tidak lagi mampu melanjutkan roda pemerintahannya. Sehingga ada suatu ungkapan saat itu bahwa VOC bukan lagi kepanjangan dari Vereniging Oost-Indisch Company, bukan lagi kepanjangan dari Vereniging Oost-Indisch Company, tapi VOC adalah singkatan dari Vergan Order Corruptie. Ini adalah bahasa Belanda yang artinya adalah tenggelam karena korupsi, karena betul VOC kemudian gulung tikar karena para pegawainya yang kemudian korupsi saat itu. Nah, jadi itulah pembahasan kita mengenai VOC, bagaimana VOC kemudian harus mengakhiri perjalanan panjang mereka dari tahun 1602, tanggal 20 Maret 1602 hingga 31 Desember 1799. Itu perjalanan cukup panjang VOC sampai akhirnya mereka dinyatakan bubar karena pegawainya sendiri yang kemudian melakukan korupsi di dalam tubuh VOC sendiri. Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai VOC yang berdiri tanggal 20 Maret 1602 hingga dinyatakan resmi bubar pada tanggal 31 Desember 1799. Oke, jadi saya rasa cukup dulu untuk pembahasan kita mengenai VOC, mulai dari lahirnya, hak oktroy pemerintahan VOC, kebijakannya, hingga bagaimana VOC kemudian mengalami kebangkrutan dan akhirnya dinyatakan bubar. Jadi terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di materi berikutnya.